CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore, kembali kami lanjutkan CNN Indonesia Breaking News hari ini dengan lanjutan persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan langsung saja kami ajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan secara langsung sidang lanjutan ke-27 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa. Seperti kunyit, kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna Vietnam Ice Coffee tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian akibat meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida NaCN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong secara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Yani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban sebagaimana pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita Hani nomor 4.12, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAP saksi Kristi Louis Carter angka 6 dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBP M. Noe Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurno nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. Nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni M. Gentile Andi Lola alias Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Kristina Siagian selaku head bar, saksi Agus Triyono, saksi Rosi Ratnadila alias Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban karena mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun cyanida NaCN yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna Vietnam Ice Coffee pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman Vietnam Ice Coffee tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa Vietnam Ice Coffee tersebut disimpan dengan memberikan kepada saksi Yohanes Tri Hidima yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sesuai SOP restoran Olivier. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Devi Kristianawati Siagian nomor 14.6, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.17 sampai dengan 7.19, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.9, keterangan saksi Rangga nomor 8.22, keterangan saksi digital forensik M. Noe Al-Azhar nomor 3.57, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016.
Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Berita acara pembuatan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. Barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Barang bukti 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Keterangan terdakwa nomor 157. 35. Bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 dan yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser, maka para karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.51, keterangan saksi Agus Triyono nomor 7.18, keterangan saksi Rosi Ratna Dila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu yang berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 36. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari meja 54, terdakwa menggaruk-garuk tangan dari paha kanannya. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar nomor 3.57, bahwa benar sifat racun cyanida NaCN apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Keterangan berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Nusamran Subadi MSI nomor 2.5, keterangan ahli Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.63, bahwa benar saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar pergi ke pantry untuk memeriksa Vietnamese Coffee yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi Vietnamese Coffee tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas, terbakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu, aroma Vietnamese Coffee juga menyengat, bukan seperti aroma Vietnamese Coffee normal. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.30, 14.44, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimandrianto nomor 4.11, barang bukti 1 unit flash disk 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, barang bukti 1 gelas yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. Barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 39. Bahwa benar setelah mencicipi Vietnamese Coffee di pantry, saksi Devi Krisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu korbannya yang sedang sakit. Kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.31, keterangan ahli digital forensik AKBP Mnu Al-Azhar nomor 3.58, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimandrianto nomor 4.11, barang bukti flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. Berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 158. 40. Bahwa benar selain saksi Devi Kristianiwati Siagian yang mencicipi kopi Vietnamese Coffee tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi Vietnamese Coffee tersebut di pantry dengan cara meneteskan Vietnamese Coffee ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali di sink serta kumur-kumur dengan air keran, lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma Vietnamese Coffee tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu membuat sulit bernafas dan bukan seperti aroma Vietnamese Coffee normal. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Marwan Amir nomor 15.5, keterangan saksi Rangga nomor 8.22,
keterangan saksi digital forensik Christopher Harimandrianto nomor 4.11, barang bukti flash disk 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV restoran Olivier, barang bukti 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 41, bahwa benar kemudian Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Ani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.33, keterangan ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimandrianto nomor 4.11, barang bukti flash disk Toshiba 32 GB yang berisi rekaman CCTV di restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa nomor 160. 42, bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti, saksi Krisnawati Siagian mendatangi bar dan meminta dibawakan Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi Devi Krisnawati meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus Vietnam Ice Coffee tersebut dengan menggunakan plastik bening. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.34, keterangan saksi Rangga nomor 8.23, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.10, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimandrianto nomor 4.11, barang bukti 1 flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier. 43, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnamese Coffee panas hot maupun Vietnam Ice Coffee. Namun hanya minuman Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa, aroma dan warnanya berbeda dari Vietnam Ice Coffee lainnya. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.3, 14.40, keterangan saksi Rangga nomor 8.37, barang bukti berupa 8 bendel bil penjualan Vietnam Ice Coffee pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, barang bukti berupa 1 lembar prinsip. Nomor 44, bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul 17.30, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban seperti orang pingsan, badan kaku, namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdiwaluyo Jalan HOS Cokro Aminoto 31 dan 33 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.14, keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.14, keterangan terdakwa nomor 161. Nomor 45, bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Abdiwaluyo sekitar pukul 18, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdiwaluyo memeriksa kondisi korban yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, atau dinamakan juga dead on arrival DOA. Selanjutnya tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas, resusitasi, pompa jantung paru selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 WIB, sebagaimana surat Rumah Sakit Abdiwaluyo nomor 004-RSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita alias Hani nomor 4.14, keterangan saksi Arif Setiawan Sumarko nomor 2.15, keterangan saksi Dr. Adianto nomor 23.17, keterangan saksi Dr. Prima Yudo nomor 22.5, keterangan terdakwa nomor 162 sampai dengan 164, surat Rumah Sakit Abdiwaluyo nomor 004-DIR-RSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016.
bahwa pada pukul 19.40 atau sekitar kurang lebih 70 menit setelah korban dinyatakan meninggal dunia, Dr. Adianto mengambil sampel cairan lambung dengan menggunakan satu buah pipet dari tubuh korban Mirna dan diserahkan kepada pihak keluarga saksi Dermawan Sali untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Dermawan Sali nomor 1.9, keterangan saksi Dr. Adianto nomor 21.11, keterangan saksi Dr. Primayudo nomor 22.8, surat Rumah Sakit Abdul Waluyo nomor 004-RIRSAW-1-2016 tanggal 11 Januari 2016. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat, dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan dan tidak mau korban Mirna diacak-acak. Lalu sekitar pukul 21.30 jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian korban dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian memasukkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Dermawan Salihin nomor 1.12, keterangan ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja nomor 2.3. Poin 48, nomor 48 bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang umum bukan saja di Indonesia melainkan di negara-negara lain karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Berdasarkan keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Budi Sampurna SPF DFM nomor 9.15 dan keterangan ahli patologi forensik Dr. Jaya Surya Atmaja nomor 2.50. Nomor 49 bahwa benar Saudara Lia Amalia selaku petugas Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 23.30 melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna, yakni sekeliling bibir bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi listrik warna tersebut tidak juga tertutupi dan bagian dari wajahnya terlihat memerah. Keterangan BAP Lia Amalia angka 6 dibacakan bahwa benar saat kejadian di restoran Olivier kemudian menjadi temuan pihak kepolisian Polsek Tanah Abang lalu dilakukan laporan polisi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 22.15 oleh Ibtu Satino. Berdasarkan surat laporan polisi 02-A-1 Romawi 2016 tanggal 6 Januari 2016 bahwa benar satu buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Dermawan Salihin kepada anggota Polsek Tanah Abang pada tanggal 6 Januari pukul 23.30. Berdasarkan keterangan saksi Dermawan Salihin nomor 1.9, surat berita acara penyitaan Polsek Tanah Abang tanggal 6 Januari 2016, surat penetapan penyitaan nomor 699 Penpit 2016 tanggal 27 April 2016. Nomor 52 bahwa benar di hari yang sama pada malam harinya di restoran Oliver saksi Devi Krisnawati Siagian meminta kepada saksi Yohanes Ridima untuk memisahkan sisa minuman Vietnam Ice Coffee korban Mirna yang berada di gelas untuk sebagian dipindahkan ke dalam botol air mineral kosong agar tidak tumpah pada saat akan dibawa melakukan pemeriksaan dan selanjutnya gelas Vietnam Ice Coffee tersebut Saudara dibungkus. jaksa, coba di volume suara diperkeras sedikit. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi angka 53 bahwa benar kemudian datang anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan restoran Olivier TKP dan saksi Devi Krisnawati Siagian kemudian menyerahkan gelas Vietnam Ice Coffee dan botol berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.35, keterangan saksi Yohanes Ridima nomor 9.10, surat berita acara penerimaan barang bukti di TKP tanggal 6 Januari 2016, foto serah terima barang bukti di restoran Olivier tanggal 6 Januari 2016.
Nomor 54. Benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat meminta kepada saksi Devi Kristiani Siagian untuk membuat VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh saksi Devi Krisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari dipindahkan seluruhnya ke dalam botol mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian nomor 14.47 14.48 B surat berita acara penyitaan barang bukti VIC pembanding, C berita acara pemindahan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tanggal 8 Januari 2016. 55. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 Puslapor Mabes Polri menerima penyerahan barang bukti antara lain berupa 1 gelas sisa minuman Vietnam Ice Coffee, 1 botol sisa minuman Vietnam Coffee, kami lagi 1 botol sisa minuman es Vietnam Coffee dan 1 botol minuman pembanding berdasarkan dan bersesuaian dengan A. Keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi, B. Surat berita acara pemindahan barang bukti gelas pembanding ke botol pada tanggal 8 Januari 2016, C. Berita acara pemeriksaan laboratorium diagnostik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh tanggal 21 Januari 2016. 56. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2016 atas rujukan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, maka pada tanggal 10 Januari 2016 dikeluarkan surat penarikan laporan polisi terhadap LP 02-1-2016 sektor TA dengan surat nomor B-235-1-2016 Direskrimum dan diikuti dengan pelimpahan laporan polisi terhadap LP 02-1-2016 sektor Tanah Abang melalui surat B-66-1-Romawi-2016 sektor TA kepada Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 sesuai berdasarkan dan sesuai dengan surat nomor B-235-1-Romawi-2016 Direskrimum tanggal 10 Januari 2016 perihal penarikan laporan polisi terhadap LP-202-1-Romawi-2016 sektor TA, B surat nomor B-66-1-2016 sektor TA Polda Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 perihal pelimpahan laporan polisi terhadap LP-02-1-2016 sektor TA. Nomor 57. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WIB pihak keluarga telah berdiskusi dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi nomor 02-1-2016 sektor TA dari Polsek Tanah Abang akhirnya mengizinkan kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penjaringan, yakni lambung, hati, empedu, dan urin. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan A. Keterangan saksi Darmawan Salin nomor 1.12, B. Keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPM FDFM nomor 1.9 sampai dengan nomor 1.10, C. Surat visum et repertum nomor Pol R07 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Arif Fahino dan Dr. Slamet Purnomo. D. Surat nomor B-23-1-2016 Direskrimum tanggal 10 Januari 2016 perihal penarikan laporan polisi terhadap LP-02-1-2016 sektor TA. E. Surat B-66-1-2016 sektor TA kepada Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 10 Januari 2016 perihal pelimpahan laporan polisi terhadap LP-02-1-2016 sektor Tanah Abang. 58. Bahwa benar korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor Pol R-007-1-2016 Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandai oleh Dr. Arif Fahyono SPF dan Dr. Slamet Purnomo SPF DFM menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai dengan 30 tahun sudah dilakukan pengawetan dalam kurung embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan hepatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu pemeriksaan dari laboratorium forensik. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan
keterangan ahli Dr. Slamet Purnomo, keterangan ahli Profesor Dr. Budi Sampurna, dan visum interpretum nomor Pol R07 tanggal 10 Januari 2016 dari Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1. Nomor 59, bahwa benar kemudian barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab .2086.A _KTA _2016 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anda Nur Hayati Ashar Dahlan MSI, Helmiadi SSI, Eti Susanti AMD FAM, dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subrandi Seklalko Kapit Kim Biofor pada Puslab Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni barang bukti yang disita dari TKP, 1 gelas sisa minuman es Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml, selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman VFS Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml, selanjutnya disebut BB2, 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 350 ml yang dibuat oleh pihak kafe, selanjutnya disebut BB3, 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5, 1 buah toples berisi empedu dan hati, selanjutnya disebut BB6, 2 buah sprit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A _KTA _2016. Nomor 60, bahwa benar volume 1 gelas sisa minuman ais Vietnam Coffee berisi 150 ml, selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman es Vietnam Ice Coffee berisi kurang lebih 200 ml, selanjutnya disebut BB2, 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 350 yang dibuat oleh pihak kafe, selanjutnya disebut BB3, bukanlah termasuk tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Reserse Kriminal Polri dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A KTA 2016 pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan saja. Berdasarkan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi, dan B. Surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A _KTA _2016. Bahwa benar tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa minuman organ cairan tubuh nomor lab 086A KTA 2016 dari hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Barang bukti 1. pH13 arsen negatif, ion cyanida positif 7.400 mg per liter, ion natrium positif 7.857 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain positif. BB2 pH13 negatif, arsen negatif positif, ion cyanida positif 7.900 mg per liter, ion natrium positif 9.142 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain positif kafein. BP3 pH 6 arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium positif 22 mg per liter, pestisida atau obat-obatan negatif, lain-lain positif kafein. BP4 pH 6 arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium negatif, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain negatif. BP5 pH 5,5 arsen negatif, ion cyanida positif 0,2 mg per liter, ion natrium positif 950 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain positif kafein. BP6 pH 5,5 arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium positif 500 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain positif kafein.
BP7, pH 8, arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium positif 2300 mg per liter, pestisida obat-obatan negatif, lain-lain positif kafein dengan metode atau alat pemeriksaan konvei mikrodifusi, Wieset test, VCMS, LCMCMS, kadar keasaman pH, UV, VIC, spektrofotometri, ion kromatografi. Berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Saman Subrandi, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti minuman organ cairan tubuh nomor lab 086A KTA 2016 tanggal 21 Januari 2016. Bahwa benar ketika senyawa natrium ion cyanida yang terlalu dalam cairan kopi mencapai lambung korban Mirna, maka akan bereaksi dengan asam lambung atau HCl. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan cyanida di dalam cairan lambung. Selanjutnya, proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban Mirna dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion cyanida atau ion CN- maupun ion tiocianat atau ion SCN-. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida yang masih terjadi dalam lambung korban BP5 yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukan cyanida maupun ion tiocianat dalam hati dan jaringan empedu BP4 serta urin BP7. Kami ulangi, jaringan empedu BP6 serta urin BP7. Hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Saman Subrandi MSI nomor 2.13, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Imade Agus Wirasuta nomor 6.37, C keterangan ahli toksikologi Dr. Michael Robertson nomor 9.39, D keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Samad Purnomo nomor 1.16, E keterangan kedokteran forensik Profesor Budi Sampurna SPF nomor 9.22, H keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Gatot Lawrence nomor 4.26, I keterangan toksikologi forensik Dr. Rarnet Budiawan nomor 3.61, F surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sisa barang bukti sisa minuman dan air organ cairan tubuh nomor lab 086A KTA 2016 tanggal 21 Januari 2016. G surat keterangan ahli nomor 01-14.04-PG-00.16 tanggal 13 Februari 2016 yang dibuat dan ditangani oleh Ketua UPT Lab Forensik Sains dan Kriminologi Universitas Udayana Bali. 63. Bahwa benar BP4 berupa satu buah pipet berisi cairan sisa lambung kurang lebih 0,1 ml hasilnya negatif terhadap arsen, ion cyanida, ion natrium, pestisida atau obat-obatan dan lain-lain atau kafein dikarenakan volume sampel sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Hal ini dapat dipastikan dengan negatifnya juga hasil pemeriksaan lain-lain kafein dalam sisa cairan lambung korban selain hasil negatif ion cyanida. Padahal kafein seharusnya juga ada di dalam cairan lambung korban Mirna karena minuman VIC yang diminum oleh korban Mirna mengandung kafein dan merupakan minuman terakhir yang dikonsumsi olehnya. Hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Saman Subrandi nomor 2.14, keterangan ahli toksikologi forensik Michael Robertson nomor 9.38 dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman organ cairan tubuh nomor lab 086A KTA 2016 tanggal 21 Januari 2016. Bahwa benar kesimpulan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 08A KTA 2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandai oleh Dr. Anda Nur Dayati, Ashar Dahlan MSI, Helmia di SSI, Eti Susanti AFD FAM dan juga diketahui oleh Dr. Nur Saman Subrandi selaku Kabid Kimiofor pada Puslab Forensik Bareskrim Polri, yakni pada BP1
Minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida setara dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada PP2, minuman ais Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida sebesar 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada PP5, lambung mengandung zat atau bahan beracun berbahaya yaitu ion cyanida sebesar 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. 4. Menurut literatur nomor 2, nilai letal dosis natrium cyanida untuk manusia adalah LDLO 2857 mikrogram per kilogram berat badan. Pada PP1, minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas, PP2, minuman ais Vietnam Coffee dalam botol, PP3, minum pembanding, PP5, lambung, PP6, empedu dan hati, PP7, urin, positif mengandung zat bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung di dalam kopi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi menyimpulkan bahwa cyanida bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar, di mana jumlah cyanida atau NaCN yang terkandung dalam VEC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 298 mg dan jumlah ini jauh melebihi besar letal dosis cyanida NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wayono SPF dan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF DFM yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena cyanida NaCN yang jauh lebih besar dari letal dosis sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya. Hal tersebut berkesesuaian dan berdasarkan dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subrandi nomor 2.10, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Imadi Agus Galgali Wirasutan nomor 6.2, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.19, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29 dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman organ dan cairan tubuh nomor Rep 086A/KTA/2016. 65. Bahwa benar sifat racun cyanida berbentuk garam sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basah, pH 8-14 tergantung konsentrasinya, sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut. Kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api. Natrium cyanida mempunyai sifat racun yang sangat tinggi. Pada pH lebih dari 12, 100% NaCN berada dalam bentuk ionnya. Bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam cyanida dan mencegah penguapan HCN dari kopi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan HCN selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban. Pencegahan penguapan HCN juga akan memberikan efek menekan munculnya bau HCN yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum. Suhu yang rendah dari ice coffee juga berpengaruh pada penekanan penguapan gas HCN. Sedangkan pada suhu yang tinggi di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya ketika racun cyanida dilarutkan ke dalam cairan. Dalam hal ini adalah minuman Vietnam Ice Coffee. Dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi letal dosis, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, nafas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi nomor 4.12, keterangan saksi keterangan saksi Devi nomor 14.46
keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.16 sampai 2.18, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, bahwa benar berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Dr. Nur Sarman, di mana rata-rata per 1 kali sedotan adalah kurang lebih 20 ml larutan Vietnam Ice Coffee, maka jumlah natrium cyanida yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar 0,0149 gram per mililiter kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN setara dengan 298 mg NaCN. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta. Fakta persidangan menunjukkan 1. Pada BB1 minuman ice coffee, kami ulangi, minuman ice Vietnam coffee dalam gelas positif mengandung zat atau beracun atau zat berbahaya yaitu ion cyanid setara dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2 minuman es Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara dengan 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5 lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. Kemudian dengan mempertimbangkan keadaan lambung korban yang memiliki pH 1 sampai dengan 3 dengan kadar HCl banding 50 sampai 100 dan mendasarkan pada reaksi penetralan asam lambung, maka dibutuhkan NaCN sebanding dengan 183,73 mg sampai 367,5 mg untuk dapat membuat pH lambung mendekati pH 5,5. Hal ini setara dengan sedotan kopi Vietnam Ice Coffee sebanyak 12,8 sampai 25,6 ml. Bahwa dengan berat badan korban Mirna yang sekitar 60 kg, maka kisaran dosis letal atau dosis mematikan adalah 47,22 sampai 367,5 mg per 60 kg berat badan. Bahwa dengan metode pendekatan yang berbeda diperoleh kesesuaian tentang rentang jumlah racun cyanida yang masuk ke dalam tubuh korban Mirna. Bahwa dosis NaCN yang masuk ke dalam tubuh korban adalah di atas letal dosis atau dosis mematikan. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.19, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016. 67. Bahwa benar Puslapor Bareskrim Polri telah melakukan percobaan untuk menentukan waktu dimasukkan racun cyanida ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dengan sebelumnya mempertimbangkan chain of custody dari barang bukti mulai sejak barang bukti tersebut berada di restoran Olivier sampai dengan diterima dan diperiksa oleh Puslapor Bareskrim Polri dengan kesimpulan yaitu 1. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kation natrium yang terdapat di dalam barang bukti cairan kopi, barang bukti yang diminum korban. Konsentrasi Na positif
tidak mengalami perubahan, sementara konsentrasi anion sianida Cn negatif mengalami penurunan dari waktu ke waktu, serta kurva penurunan konsentrasi anion sianida ditentukan melalui pengujian. 2. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium sianida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban adalah pada rentang waktu jam 16.30 sampai dengan 16.45 pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016. 3. Rentang waktu tersebut di atas 16.30 sampai dengan 16.45 adalah rentang waktu di mana minuman kopi beracun tersebut berada di dalam penguasaan pemesan minuman. Bahwa dengan pendekatan berbeda yang mengacu pada literatur menyebutkan laju penguapan gas sianida dari larutan natrium sianida mengikuti kinetika laju orde pertama, persamaan kineti reaksa orde pertama mengikuti persamaan eksponensial. 2. Data percobaan dalam berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain. 3. Analisa dan perhitungan persamaan penguapan gas sianida menggunakan program Kinetic Micromet Science. Maka ahli Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta menyimpulkan berdasarkan simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan NaCN ke dalam kopi antara pukul 16.30 WIB hingga 16.45 WIB pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna telah ditambahkan racun sianida pada tanggal 6 Januari 2016 antara pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB. Hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.26, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain nomor lab 1257-KTF-2016 tanggal 11 April tahun 2016. 68. Bahwa benar penyebab kematian korban Mirna dapat dipastikan karena keracunan sianida yang terdapat dalam minuman Vietnam Ice Coffee dengan analisa terhadap fakta-fakta yang menunjukkan masuknya Vietnam Ice Coffee ke dalam lambung, terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dan bekerjanya racun sianida atau NaCN ke dalam tubuh korban Mirna, yakni A. Masuknya Vietnam Ice Coffee ke tubuh korban Mirna merupakan suatu fakta bahwa 1. Dalam minuman Vietnam Ice Coffee BB ada kafein, ion CN 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter, dan ion Na 7.857 mg per liter dan 9.142 mg per liter dan pH 13. 2. Minuman Vietnam Ice Coffee pembanding tidak ada ion CN, sedangkan ion Na hanya 22 mg per liter. 3. Diketahui bahwa korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee tersebut sebelum timbulnya gejala. 4. Lambung mengalami erosi dan ulcerasi yang sesuai dengan akibat korosi. 5. Isi lambung mengandung kafein, ion CN 0,2 mg per liter, dan ion Na 960 mg per liter dengan pH 5,5. 6. Empedu dan urin mengandung kafein. Masuk dan terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dapat dibuktikan dari 1. pH lambung 5,5 padahal pH lambung normal 1-3. Minuman yang masuk harus basa yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi pH lambung. 2. Kafein ada di lambung dan bahkan di empedu dan urin, berarti telah terserap. Secara logika dapat dikatakan bahwa
Kandungan lain dalam Vietnam Ice Coffee tersebut juga terserap. 3. Ion Na 960 mg per liter menunjukkan bahwa ion Na berasal dari Vietnam Ice Coffee. BB bukan dari Vietnam Ice Coffee pembanding. 4. Dari kandungan Na dan Cn yang seharusnya keduanya tinggi dalam kopi yang diminum, Na masih cukup tinggi dalam isi lambung, sedangkan Cn sudah tinggal sedikit, berarti Cn sudah terserap. B. Bekerjanya racun sianida. Bahwa Cn telah terserap telah dibuktikan di atas. Bahwa Cn tersebut telah bekerja diperlihatkan dengan gejala yang terekam dalam CCTV. Setidaknya keluhan tidak enak, sakit perut, kolaps dalam hitungan menit, nafas cepat, tidak sadar, dan mati. Saksi juga ada yang menyebut korban sempat kejang dan wajahnya kemerahan. Tidak ditemukannya Cn dalam hati disebabkan oleh proses degradasi sianida di dalam tubuh pasca kematian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 1. Minuman Vietnam Ice Coffee telah diminum korban. 2. Minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum adalah Vietnam Ice Coffee yang berisi BB1 dan BB2 hingga mengubah pH isi lambung dan mengakibatkan erosi dan ulcerasi. 3. Kandungan Vietnam Ice Coffee telah terserap kafein, Na, dan Cn. Kafein terbukti sudah sampai empedu dan urin. 4. Tidak terdeteksinya Cn dalam hati dapat diterangkan oleh perubahan pasca kematian. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Lia Amalia dalam BAP angka 6 dibacakan, keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.46, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusarman Subandi nomor 2.16 sampai nomor 2.18, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, surat berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti sisa minuman dan organ cairan nomor lab 086A/KTA/2016, surat visum et repertum nomor polisi R/007/1/2016 Rumkit Bayangkara tingkat 1 tanggal 10 Januari tahun 2016, keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar nomor 3.56, keterangan ahli digital forensik Christopher Harimendrianto nomor 4.11. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Oliver West Mall Grand Indonesia. 69. Bahwa benar. Stop dulu. Kita istirahat dulu ya. Sudah maghrib. Kita buka lagi nanti jam 19 ya. Oleh karenanya persidangan diskors. CNN Indonesia Breaking News.